الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة الرضا ورضا عن آله وأصحابه رضا عن الرضا. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Al-ayah sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada puasa kita sebulan penuh di bulan Ramadan adalah Allah tumbuhkan jiwa khauf. Allah tumbuhkan sifat khauf di dalam diri kita. Di mana dengan jiwa sifat khauf yang kita hasilkan dari puasa di bulan Ramadan ini, harapannya seiring tambahnya usia kita semakin mantap untuk beribadah, untuk melaksanakan nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian kita menjaga kemurnian sifat khauf yang telah kita raih sebulan penuh di bulan Ramadan itu? Sayyidina Utsman bin Affan derek dawuh, manakala kalau kalian panjenengan kepingin sifat khauf, rasa takut, jiwa takwa ini semakin matang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka arahkan sifat takut itu ayyakhafa min kibalillahi ayyakhudal iman waqtan naz'i. Arahkan rasa takut itu kepada Allah manakala sewaktu-waktu Allah panggil kita, Allah dahului, Allah cabut iman kita di saat sakaratul maut. Ayyakhafa min kibalillahi ayyakhudal imana waqtan naz'i. Takutlah manakala Allah mencabut iman kita di saat kita sakaratul maut. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini bukan berarti kemudian Utsman bin Affan mengajari kita hidup pesimis terhadap Rahman Rahim Allah. Tidak, para jamaah. Akan tetapi Sayyidina Utsman bin Affan mengajari agar kula kali panjenengan sedaya ini berhati-hati, tidak bangga terhadap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bahwa yang kita lakukan ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal diterima atau tidaknya amal yang kita perbuat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada para jamaah orang yang khusyuk, orang yang taat kepada Allah, kemudian ketika sakaratul maut imannya dicabut oleh Allah? Di dalam Al-Quran ada kisah yang qat'iyun dilalah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 157 ada sebuah kisah nyata, kisah ulama besar, kisah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bernama Bal'am bin Bawra.
Bal'am bin Bawra ini kalau berdoa para jamaah, dungane mboten nate ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Bal'am bin Bawra niki donga, dungane pasti diterima dening Gusti Allah. Akan tetapi di dalam Al-Quran, Bal'am bin Bawra yang setiap kali berdoa kepada Allah tidak pernah ditolak, karena Allah sudah janji, siapa yang aku anugerahi Ismul A'zam, maka doanya tidak akan aku tolak. Ternyata di penghujung hidupnya Bal'am bin Bawra ini kembali kepada Allah dalam kondisi su'ul khatimah. Mengapa Bal'am bin Bawra ini kembali kepada Allah dalam kondisi su'ul khatimah? Bal'am bin Bawra ini hidup di sebuah kota yang namanya Kanaan. Dipimpin oleh seorang raja yang dolim, namanya Raja Balqo. Siapapun yang tidak taat kepada aturan Balqo, maka mereka akan dibunuh dengan sadisnya. Sehingga turunlah perintah kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk memberantas Raja Balqo ini. Maka datanglah Nabiullah Musa dengan niatan untuk memerangi Raja Balqo yang dolim itu. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam sudah sampai di kota Syam, maka terdengarlah desas-desus kalau Nabiullah Musa mau membunuh Raja Balqo. Raja Balqo raja yang sadis tapi cerdas. Raja Balqo ingat kalau masyarakatnya ada salah satu masyarakat yang namanya Bal'am bin Bawra. Kalau berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah, karena Bal'am bin Bawra ini diberikan Ismul A'zam oleh Allah. Maka Raja Balqo ini mendatangi Bal'am bin Bawra. Bal'am, Nabi Musa dan bala tentaranya lagi bergerak menuju kota kita. Nabi Musa akan memerangi aku, bahkan akan membunuh diriku. Oleh karena itu aku minta kepada engkau agar engkau berdoa akan kehancuran Nabiullah Musa. Apa jawaban Bal'am bin Bawra para jamaah? Wahai raja, Nabiullah Musa, Nabiullah Harun dan bala tentaranya agamanya sama, yang aku sembah sama. Kalau aku berdoa untuk kehancuran Nabiullah Musa, maka saya termasuk orang yang dolim. Apa jawaban raja? Saya tidak mau tahu, yang penting saya selamat. Kalau kamu tidak mau mendoakan keselamatan aku, maka taruhannya akan aku penggal lehermu. Mendengar ancaman raja, maka Bal'am bin Bawra naik kuda menuju ke atas bukit, mengangkat tangannya dengan membaca Ismul A'zam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehancuran Nabiullah Musa alaihissalam. Karena Allah sudah janji, siapapun yang kuberikan Ismul A'zam, apakah itu dipakai doa baik, apakah jelek, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Musa alaihissalam terjebak di padang pasir selama 40 tahun para jamaah, dan sebab musabab Nabiullah Musa ini meninggal karena doanya Bal'am bin Bawra ini. 40 tahun tidak bisa keluar dari padang pasir itu. Jalan ke selatan tertutup, ke barat tertutup, ke utara tertutup, ke timur tertutup, sehingga banyak yang meninggal satu persatu hingga menjelang habis umatipun Nabiullah Musa alaihissalam. Hingga tibalah giliran Nabiullah Musa di detik-detik terakhir Nabiullah Musa menjelang ajal tiba. Nabiullah Musa munajat kepada Allah, ya Rabb, yang mengutus aku memerangi Balqo adalah engkau ya Rabb. Akan tetapi mengapa saya terjebak di padang pasir selama 40 tahun hingga umatku satu persatu meninggal, wahai ya Rabb? Dosa apa yang aku lakukan ya Rabb?
Apa jawaban Allah kepada Nabiullah Musa? Musa, sliramu ora salah, gak dosa, ya gak dolim. Tapi aku pangeranmu Musa wis kadung janji, siapapun yang aku berikan Ismul A'zam, maka doanya aku terima. Bal'am bin Bawra mendoakan kamu akan kehancuran kamu Nabiullah Musa. Maka pada saat itu Nabiullah Musa menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kalau Bal'am bin Bawra mendoakan Rasulmu, ya aku ini kau kabulkan, maka di detik-detik terakhir aku memohon kepada engkau agar doaku engkau kabulkan ya Rabb. Yang pertama aku mohon kepadamu ya Rabb, Ismul A'zam agar engkau cabut dari diri Bal'am bin Bawra, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua aku mohon ya Rabb agar kau cabut iman Bal'am bin Bawra di detik-detik sakaratul mautnya ya Rabb. Akhirnya doanya Nabiullah Musa ini dikabulkan oleh Allah. Sosok Bal'am bin Bawra ini kalau tingkatan sekarang sudah melebihi waliullah. Di saat sakaratul maut lidahnya menjulur panjang hingga tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena permohonan Nabiullah Musa alaihissalam, hingga Bal'am bin Bawra ini kembali kepada Allah dalam kondisi su'ul khotimah. Ini mengajarkan kalau kali panjenengan bahwa hidup ini jangan kemudian kita membanggakan diri dengan amal kita. Apapun yang kita lakukan, kata Allah, kun indallahi khairan nas, jadilah kamu di hadapan Allah sebaik-baik manusia. Kun indan nafsi syarran nas, ketika engkau melihat diri kamu membandingkan dengan orang lain, maka bandingkan bahwa diri kamu adalah sejelek-jelek manusia. Sehingga kamu tidak ada kesempatan lagi mencari aib orang lain. Kun indan nas rajulan minan nas, ketika kamu bergaul di tengah-tengah masyarakat, jadilah layaknya manusia biasa. Jangan kau tunjukkan seakan-akan kau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jamaah, ayyakhafa min qibali malakil maut ayyakhuda ruhahu fi khablatin bagdatan. Rasa takut yang kamu peroleh dari puasa itu arahkan kepada datangnya malaikat maut manakala menjemput kamu dengan tiba-tiba di saat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyalaisa bisababil maut, kamu kembali kepada Allah dengan tanpa sebab ada kematian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, beberapa hari yang lalu panjenengan mungkin mendengar informasi yang sudah viral di wilayah Benowo. Saudara kita seiman seagama kembali kepada Allah di tengah saudara kita ini kepingin merasakan keindahan ayat-ayat Allah. Baru saja melaksanakan puasa sebulan penuh, halal bihalal, kemudian kepingin menikmati indahnya alam kembali, dengan tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin sering kita baca di dalam media massa atau elektronik, Masya Allah, Benowo berduka. Subhanallah, kurang lebih 14 langsung disolati di satu musola. Melihat kenyataan seperti itu, Masya Allah, saya ingat dawuhnya Utsman bin Affan. Takutlah kamu jikalau sewaktu-waktu Allah panggil kamu dalam kondisi laisa bisababil maut, tidak ada sebab kematian, ujuk-ujuk Allah panggil kamu dengan tiba-tiba, maka takutlah kamu. Karena yang tahu bahwa kamu taat atau tidak itu diri kamu sendiri. Ketika diambil dalam kondisi taat, subhanallah bi husnil khatimah, tapi ketika engkau lalai, ini akan menjadi masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, jikalau kamu kepingin husnul khotimah, maka kamu jangan tidur sebelum engkau melakukan 4 perkara, karena tidak ada jaminan kalau kamu tidur nanti kamu bangun lagi. Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? 1, khotamkan Al-Quran 30 juz. Dengan cara bagaimana ya Rasulullah? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, membacalah sholawat kepada para nabi dan rasul sedunia. Yang ketiga, mohonlah ampun untuk dirimu, kedua orang tuamu dan muslimin muslimat sealam dunia ini. Yang keempat, tunaikan haji dan umroh dengan cara membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidurlah, andaikan kamu tidak bangun lagi, manakala tidurmu kau mulai dengan 4 perkara itu, maka kau ditentukan husnul khotimah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para jamaah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi satu tadkirah, mengingatkan kula kalau panjenengan mugi-mugi tambah imani, manakala sewaktu-waktu Allah panggil, mugi-mugi bi husnil khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qali hadiya fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث إلى رحمة للعالمين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.